kemarin lu sempet nge-share koin di jaringan Solana nih yang menurut lu kayak menarik ya. Oh iya. Koin apa kemarin, koin EXO sebenarnya apa sih koin EXO ini, tapi gua baca juga paper yang lu kirim. Pas gua baca ya emang menarik, cuman kenapa dia ada di jaringan Solana. Nah balik lagi, nah itu nanti ya. Nah balik lagi, koin EXO ini apa sih? Koin EXO dulu sebelum terlahir koin EXO ya, namanya itu Exotic Markets. Dia ini Exotic Markets ini dulu bergerak di bidang kayak platform trading gitu. Jadi analisa, jadi platform buat menganalisa suatu koin. Dia kayak robot gitu bukan sih? Bukan juga sih. Nah, jadi tokenomics keseluruhannya itu, fix supply-nya itu ada 10 juta. Tuh, yang paling menarik. Supply fix 10 juta. Ada pembakarannya juga. Dibayangin itu. Nanti itu koin dibakar terus-terusan tinggal berapa. Gue nggak kebayang tuh, kayaknya makin habis kayaknya. Kalau dia dibakar tuh makin habis nih lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamar Kita Official. Salam investasi. Seperti biasa kita akan bahas malam ini kita akan bahas sistem DAO sama token yang EXO yang menarik di jaringan Solana ya. Itu menarik banget. Oke. Gua nemu. Balikin lagi nih. DAO ini kan kita kan udah sering bahas kan DeFi, ya kan, sistem block DEX kayak kemarin. Dan pokoknya sistem-sistem yang ada di jaringan blockchain tuh. Nah, gua menurut lo apa sih yang paling penting itu di sistem DAO ini? Mungkin lu lu jelasin deh sistemnya kayak gimana, cara kerja sistem DAO ini. Ya, jadi DAO ini sistemnya itu terpusat di blockchain. Dia berfokus pada pengambilan suara dari kayak semacam dari para pengguna atau para investor si token. Misalkan si token ini akan ada pembaruan dari projectnya. Itu nanti si DAO ini mengambil keputusan dari suara-suara terbanyak. Misalkan banyak yang setuju nih proyekan yang terbaru. Itu udah pasti setelah suara itu masuk, itu udah otomatis proyekan itu berjalan gitu. Tapi balik lagi, kalau DAO ini dia khusus untuk non-government. Nah, apa sih non-government nih? Non-government ini bukan dari si pemilik token biasanya. Oh, jadi dia lebih ke perusahaan lah. Lebih gitu. Perusahaan, berarti dia secara nggak langsung DAO ini sistem yang dia tidak usah menunggu keputusan dari pusat langsung kan? Jadi bukan dari pusat, dari perusahaan. Dari perusahaan, si pemilik ya, developer lah ibaratnya. Karena sih kalau kita ngomongin pusat itu lebih ke pusat blockchainnya. Oh, pusat blockchain. Jadi dia kayak berarti dia mengandalkan keputusan itu dari pusat ya, dari hasil voting. Dari hasil voting. Iya, sebenarnya lebih tepatnya dari si para investor sih, si pemegang koin. Jadi lebih bisa dibilang kalau negara itu demokrasi lah gitu. Jadi munculnya kayak sistem DAO ini muncul ya, di blockchain ya. Di blockchain. Karena menurut gua menarik juga sekian banyak sistem yang ada di blockchain. Menurut gua kayak DAO ini kok unik gitu kan. Dia mengumpulkan hasil voting dan dia bisa mengambil keputusan dari voting tersebut kan gitu kan. Karena balik lagi ke ini sih, balik lagi ke transparansi. Dia lebih transparan ya? Iya, lebih transparan. Kenapa blockchain diciptakan? Karena kan balik lagi tidak ada pihak ketiga. Kayak gitu. Jadi posisinya ketika tidak ada pihak ketiga, si DAO ini muncul buat apa? Ya kayak pemerintahan, benar-benar kayak pemerintahan, demokrasi gitu, tapi lebih transparan. Kalau demokrasi di sebuah negara kan kurang lah. Masih ada amplop coklat kan. Tapi
Kalau misalkan kayak gitu, bukankah dia kekurangannya lebih lambat ya? Ya pertama memang lambat, cuman lambatnya ini karena apa dulu? Ya karena kan dia menunggu hasil voting, ya kan? Nah, Otomatis kan misalkan dia, kalau kita mengerjakan dari sistem-sistem yang lain, misalkan ya kayak DeFi atau yang lain, kan kita mengambil keputusan dari yang si pemilik token yang penciptakan kan, dari ya, perusahaan. Tidak perlu menunggu keputusan dari investor kan. ya, Nah, ketika misalkan dia punya project kan, misalkan yang punya token, ya kan, atau enggak yang punya perusahaan, dia ketika langsung ketika dia umumin project kan A, langsung berjalan A, ya kan. Sedangkan DAO ini kalau yang gua simpulin, berarti dia lebih lambat. Karena apa? Menunggu voting-voting dari hasil-hasil investor ya. yang maunya kemana. Nah, dan si pemilik perusahaan ini, dia menunggu hasil voting itu maunya kemana, Ya. ya kan? Nah, di sistem ini tuh kalau misalkan ngomongin voting, itu ada berbagai cara. Cara yang pertama, sebenarnya ada yang tidak harus menggunakan DAO, yaitu dengan cara sekarang tuh banyak komunitas. Komunitas itu komunitas Oh, kayak ngomongin rapat gitu, sesuatu hal rapat. gitu. Ya kayak rapat. Jadi kalau meeting atau Iya. rapat itu biasanya ngegunain Discord. Kalau Iya. nggak Discord, sekarang banyak lah platform yang lain lah ya, yang untuk meeting kayak gitu. kayak Itu dari semuanya, ketika ada proyekan baru, nih gue ada project di koin kita nih, tapi gini. Kalian pada setuju nggak? Ini tanpa sistem DAO ya. Wih, menarik juga nih. Kayaknya bakalan bikin maju token kita juga. Oke dah. Nah, itu bisa langsung dibikin proyekan tanpa harus menggunakan DAO. Tapi kalau kayak gitu tuh negatifnya lebih banyak sih kalau menurut gue ya, karena memang posisinya itu hanya beberapa orang. Ya bisa sih semuanya kumpul, cuman kadang ada beberapa, kan ada pro dan kontra juga kan di situ. Tapi kalau DAO, dia caranya kayak gitu. Kalau pengen cepet terrealisasi, ya lu ngumpul dulu, sharing segala macam, habis itu baru rame-rame, oke nih deal ya, deal, baru ke sistem DAO-nya, biar cepat terproses gitu. paham. Banyak cara. Kalau menurut lu tadi bilang, kayaknya lambat nih kalau DAO, ya kalau mau cepet, ya lu kumpul dulu, komunitas ya kan, dulu, meeting dulu. Iya, tapi untuk suatu proyekan besar menurut gua lambat. Dan mungkin yang gua misalnya pemilik perusahaan, gua pakai sistem DAO ini ribetnya. Ya kan ribetnya, aduh, gua harus masuk ini kan gitu, masukkan ini, dan mau nggak mau gua harus melihat voting terbanyak nih, kayak gitu. Makanya kalau di perusahaan itu nggak ada sistem DAO, karena ya gua pemiliknya, tapi gue yang ngatur. Nah, balik lagi di sistem DAO, token apa aja nih yang dia pakai sistem DAO? Atau proyekan yang paling besar lah pakai sistem DAO? Yang pakai sistem DAO apa ya, salah satunya ya, kalau nggak salah Uniswap itu pakai sistem DAO. Uniswap, karena kebanyakan yang pakai sistem DAO itu ada di DeFi sama koin-koin yang terdesentralisasi sih, bukan koin-koin yang dibuat oleh perusahaan. Rata-rata yang pakai sistem DAO itu. Berarti yang koin yang diluncurkan oleh komunitas-komunitas. Nah, itu. Ya, jadi pakai DAO, sistem gitu DAO. Ya, sistem DAO. Kayaknya tapi berarti fundamentalnya si juga Bainu pakai juga deh. Berarti fundamentalnya hampir sama kayak meme coin dong. Kalau DAO ini lebih ke sistem sih, lebih ke sistemnya. Ya kalau misalnya dia nyiptain koin dari suatu komunitas, kan ibaratnya kita analogi sebagai orang awam, pasti kita mikirnya sama aja sama meme coin dong, gitu kan. Karena ini komunitas yang menciptakan, banyak orang yang menciptakan ya gitu kan. Karena meme coin pun ada yang menggunakan pemungutan suara dari DAO. Floki juga dulu pernah pakai sistem DAO untuk pembakarannya. Shiba Inu juga sama. Karena mereka tuh komunitas kebanyakan yang pakai sistem DAO. Oke. Gua rasa cukup ya untuk DAO. Karena sistem DAO ya kurang lebih ya seperti KPU. Iya benar. Emang KPU ya. Lebih simpel ya, sistem DAO itu ya KPU. KPU apa sih? Iya, KPU sih. TPU tempat KPU apa? KPU lah. TPU tempat pemilihan umum. Tempatnya ya, tempat pemilihan umum. Kalau KPU komunitas.
Bawaslu kayak. Oh, iya. Kayak Bawaslu lah. Bawaslu lebih lebih cakep kan bagus ya, lumayan daripada iya. ke TPS semua Bawaslu kan. Jadi Simpelnya sih ini itu simpel sih. sih itu sih. Kurang lebih ya kayak gitu ya yang ibaratnya yang kita ketahui sih. Nah, balik lagi. Kemarin lu sempet nge-share koin di jaringan Solana nih yang menurut lu kayak menarik ya. Oh iya. Koin apa kemarin, koin EXO. Sebenarnya apa sih koin EXO ini? Tapi gua baca juga paper yang lu kirim, pas gua baca ya emang menarik, cuman kenapa dia ada di jaringan Solana. Nah, balik lagi. Nah, itu nanti ya. Iya. Nah, balik lagi. Koin EXO ini apa sih? Koin EXO. Dulu sebelum terlahir koin EXO ya. Sebelum terlahir koin EXO, si namanya itu Exotic Markets. Dia ini Exotic Markets ini dulu bergerak di bidang kayak platform trading gitu. Jadi analisa. Jadi platform buat menganalisa suatu koin. Dia kayak robot gitu bukan sih? Bukan juga sih. Nah, kesini itu menurut gua karena membernya lumayan mulai banyak juga, ditambah lagi rame-ramenya pembuatan koin. Iya. Kayaknya momentum nih menurut gua gitu. Kayaknya momentum nih, member gua udah banyak, pengguna gua udah banyak. Kayaknya gua bisa nih buat bikin koin. Tapi yang gua aneh itu kenapa dia bikin tokenomic yang luar biasa bagus. Menurut gua bagus karena apa ya? Sistemnya lah, sistem kayak gimana dia coba yang bikin lu bagus tuh, sistem EXO ini kayak gimana sih? Yang menurut lu bagus nih dari white paper yang lu baca nih. Jadi EXO ini terlahir di jaringan Solana. Setelah lahir di jaringan Solana, dia ini mengumumkan tokenomic dan white papernya. Di white paper itu tertulis jelas bahwa si token ini hadir di sistem DeFi. DeFi itu kan decentralized finance kan. Dia itu fokus kepada staking, reward staking juga. Jadi ketika kita staking dapat reward, entah itu reward EXO-nya, entah itu reward Solana-nya juga, karena dia kerja sama Solana. Itu yang membuat gua anjir, lumayan tertarik juga nih sebelum gua baca tokenomicnya. Setelah itu ditambah lagi pembagian hasilnya itu lumayan besar. Kisaran kalau nggak salah 80% dari 50%, terus sampai 80% itu dapat rewardnya. Tapi untuk booster yang dari bulan September, Oktober, November. Setelah itu baru kayaknya nggak tahu dah bakalan tetap 50% atau dapat 80%. Menurut gue sih booster ini cuman ada di 3 bulan ini nih. September, Oktober, November itu dapat 80%. Tapi setelah selanjutnya itu gue nggak tahu bakalan 80% atau 50%. Menurut gue sih pasti 50%. Karena 80% itu kayak semacam buat pancingan. Bahasanya jangan pancingan dong. Kayak apa nih? Promo. Sales lah. Sales ya. Karena di situ pun tertulis bahwasanya untuk para investor mereka itu bagi hasil dengan cara membakar tokennya. Dari bulan pertama September, Oktober, November itu setiap bulannya akan ada pembakaran koin dari hasil staking di DeFi 100%. Sedangkan kan koin yang lu kirim kan dia cuma 10 juta kan? Iya. Nah, kalau misalnya 100%. Nah, lu ngitungnya jangan tokennya, lu ngitungnya penghasilan dari dia. Contoh gini. Gue punya token 10 juta. Iya. Setelah itu kalian semua pakai stakingannya pakai DeFi di gua nih. Iya. DeFi dengan cara staking si token yang lu miliki, misalkan 50 token. Iya. Lu stakingin terus. Nah, dari situ kan ada penghasilan buat lu buat gue juga ada penghasilan gitu kan. Itu bagi hasil. Setelah itu kan banyak yang beli juga tuh nantinya. Iya.
ada yang beli buat di staking lagi, ada yang beli lagi buat staking. Setiap pembelian itu nanti hasilnya buat gua nih, karena lu pada beli nih koin gua. Nah, bukan si tokennya, tapi hasil pembeliannya. Misalkan lu beli token 50 token, 50 token anggaplah 5 juta. 5 juta otomatis ada di gua dong. Setelah itu dari 5 juta ini itu bakal gua beliin si koin EXO ini tanpa gua ambil keuntungan 5 juta ini. Langsung semua gua beli, gua bakar gitu. Jadi 100% itu langsung dibeliin, bukan 10 juta dia bakar, enggak. Iya, kan tetap aja kan. Ya lama kelamaan kan makin menipis dong. Nah, dari situ makanya gua tertarik. Dari dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu 100% dari hasil Iya, dari hasil jual. ya kan, token. Setelah itu bulan selanjutnya dan seterusnya itu cuman 30% kalau nggak salah. Ya tetap aja dong kalau misalkan dia terus pembakaran, menurut gua ya mungkin otomatis kan koinnya akan langka-langka juga dong. Itu dia hukum pasar. Iya, tapi gimana hukum pasarnya? Tapi entah dulu, gue masih pengen ngulik dulu. Kenapa dengan sistem dia yang menurut gue ya oke kan, bagus. Tapi kenapa dia ada di jaringan Solana? Kenapa dia nggak buka market sendiri gitu loh, buka blockchain sendiri? Intinya gini, setiap koin baru bahasanya tuh butuh investor banyak lah. Itu pasti nebeng dulu bahasanya di blockchain. Tapi ada kemungkinan kan ke depan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu ke depannya. Kayak koin-koin yang lain. Bisa jadi. Apa gue sebut nih koin yang lain? Coba contoh. Jangan Bitget sama SRT udah skip dulu. Contoh Bitlayer. Skip dulu karena kemarin udah. Kaspa juga skip. Nah, coba lain. Karena dia punya sendiri, dia mah bikin sendiri. Contohnya itu koin apa ya? Ribet juga ya kalau diginiin ya. Iyalah. Kalau cuman koin BGB, XRP ya, makanan sehari-hari kita ngobrol ya kan. Sambil mikir Kaspa, Bitlayer itu kan kita sering ngobrolin itu ya. Kalau ini nih, ini soalnya ditembak bro. Kalau gua tembak langsung nih ya untuk kalian nih ya. Gua mau wakil kalian, tenang aja. Jadi apa nih yang jadi contoh yaitu Polygon, Avax juga pernah di jaringan Ethereum. Jadi mereka udah punya jaringannya sendiri-sendiri. Itu dia. Oke. Tapi kan kemungkinan dia bakalan punya jaringan sendiri, tapi kalau misalkan di sistemnya kayak gitu terus, menurut gua kayak nggak ada proyekan baru atau mungkin inovasi baru lah untuk menaikkan sebuah token atau harga, pasti tetap stagnan seperti itu menurut gua ya. Karena kalau dia mengandalkan sistem pembakaran yang karena kita selalu apa ya, kita itu sebenarnya terlalu ke distract karena sistem pembakaran ini, ke distract ke trigger lah, sama sistem pembakaran ini. Karena yang kita tahu tahun kemarin BGB pembakarannya seberapa kita tahu kan, naiknya drastis. Terus kita juga tahu SVP adanya pembakaran, jadi kita tuh sebenarnya ke trigger sama hal-hal kayak gini nih. Tapi kan balik lagi kayak sekarang nih, misalkan walaupun ada sistem pembakaran tapi tidak ada proyekan baru, harga koin tetap tidak akan naik. Nah, menurut lu gimana nih? Menurut gua gini ya, setelah gua cari tahu si CEO-nya ini, pendirinya, dia dulu pernah bekerja dan menangani di dunia fintech, finance technology. Ya, fintech. Nah, kemarin Timothy pernah bilang gini, di dunia ini sekarang cuman ada dua yang terlihat masa depannya. Yang pertama itu kripto, yang kedua itu di bidang fintech. Nah, dari situ gue tambah yakin. Seorang yang pernah bekerja di, pokoknya belasan tahun dia pernah bekerja di dunia fintech.
Gue di situ mikir, ini koin terus sama CEO-nya nggak mungkin nggak ada proyekan sama sekali. Contoh pertama, dia bikin project itu exotic markets. Nggak ada yang mengira bahwa dia akan mengumumkan dan membuat token EXO. Setelah token EXO ini lahir dan di jaringan Solana, ditambah lagi si CEO-nya ini pernah bekerja di fintech, itu membuat keyakinan gue semakin tinggi. Mustahil kalau nggak ada proyekan ke depannya. Karena balik lagi, ketika koin itu terlihat menarik, kita jangan terlihat menarik dan seksi, itu kita jangan tergoda dulu. Siapa nih yang ngedandaninnya? Iya. Siapa nih? Didalang di balik didalang di balik layar ini. Si token ini terlihat seksi dan menarik. Itu. Oke, gue setuju. Nah, balik lagi kayak Menteri Keuangan kita yang baru, karena dia kan Purbaya. Iya, karena kan dia lama bergerak di bidang pasar kan, makanya kan dia bilang gitu ya. Iya kan dia. Gue orang pasar ya kan, dia orang lama pasar ya kan, orang pasar ya, dia tahu cara memperhatikan ESG itu kan, menaikkan itu kan, dan bisa tembus di 1.000, bahkan dia kan bakalan target dia 30.000 atau 36.000 kan. Gue tuh bagus kan, karena kata Timothy kan kalau misalnya itu sampai berhasil kan, berarti rakyat Indonesia tidak ada yang miskin. Bahkan sejahtera gitu. Nah begitu juga gue percaya kalau misalkan si CEO EXO ini dia emang udah lama bergelut di bidang fintech ini. Nah syukur-syukur menurut gue investor yang masuk ini investor raksasa semua nih. Raksasa semua. Lu bisa cek di white paper sama di web resminya. Karena kalau misalkan itu terjadi, dia buka jaringan sendiri, gue yakin sih harganya kalau benar sistemnya berjalan dengan benar ya, gue juga yakin sih dia bakalan naik pump tinggi lah. Bakalan cepet dia nyalip koin-koin yang lain. Betul. Karena gue orangnya gini, gue orangnya suka koin-koin yang market cap-nya masih kecil, yang agak sepi-sepi kan. Rame nih, lagi rame apa ya, yang si CZ itu pokoknya lagi rame tuh ya. Astro ya. Astro ya. Gue pernah baca ya. Apa Astro ya? Banyak kayak CZ, terus si ini kan berapa itu yang pokoknya ya lah, gue lupa lagi. Si CZ juga bilang bahwa masa depan itu sebenarnya ada di DeFi. Kan JP Morgan juga sama kan, dia bilang. Nah gue peringat JP Morgan juga pernah bilang kayak gitu, masa depan tuh ada di DeFi. Bahkan JP Morgan juga memprediksi bahwa pemotongan suku bunga The Fed kemarin itu bukan ibaratnya bukan pemotongan bunga akan bullish, tapi akan bearish. Itu sih, tapi ya itu atau semua isu belaka atau ada permainan di balik itu, tapi yang penting kita ikutin aja perkembangannya. Dan tokenomiknya juga belum kita bahas. Tokenomik itu bedanya apa? Tokenomik sama kalau white paper kan dia memberitahukan bahwa proyekannya ini di dunia finance. Contoh lagi nih, koin itu proyekannya beda-beda. Kita pengen tahu proyekan si koin ini apa aja, yaitu di white paper. Terus di white paper itu tercantum juga tokenomik, itu terpisah. Tokenomik ini apa? Ada pembagian dari foundation, terus buat nanti di DeFi-nya, terus buat airdrop-nya. Nah, jadi tokenomik keseluruhannya itu, fix supply-nya itu ada 10 juta. Tuh, yang paling menarik. Supply fix 10 juta. Ada pembakarannya juga. Lu bayangin itu. Nanti itu koin dibakar terus-terusan, tinggal berapa? Gue nggak kebayang tuh, kayaknya makin habis kayaknya. Kalau dia dibakar tuh makin habis nih lama-lama. Ya, tapi balik lagi, mungkin nanti ada stopnya juga. Entah itu stop di 1 juta, entah itu stop nanti di
500 koin, itu tergantung si pembuat, ya kan, si pendirinya. Karena si BGB pun dia akan stop di 100 juta Koin. koin. Tapi masih jauh sih. Iya, masih jauh. Karena kita ikutin aja perkembangan dari white papernya. Gitu. Tapi BGB lagi naik kan. Alhamdulillah. Jadi menurut gua cukup sih. Nanti kita akan bahas di tokenomic nah minggu depan. Jadi ya, untuk apa itu white paper, apa itu tokenomic, dan nanti kita akan kasih tahu juga koin yang akan datang. Kalau misalkan kalian mau atau pengen ngebahas koin yang kalian beli atau mau kalian beli, itu bisa komen. Oke. Jadi untuk cukup sekian pembicaraan kita yang ngaco nih. Iya. Jika ada salah-salah kata, itu pure dari kesalahan kita pribadi. Mohon maaf. Lahir dan batin. Belum lebaran. Jadi lu nyabur. Nyarap bubur. Iya. Gue nyate tadi. Oh, nyate ya. Nyarap tete. Oh iya. Iya lagi udah. Oke, ngaco. Yang ngablu siapa nih? Jadi mungkin cukup sekian dari kita. Salam investasi.